Shalom, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudaraku. Selamat pagi, selamat beribadah. Senang sekali kita bisa berkumpul di awal bulan ini. Kita mau memulai semuanya bersama dengan Tuhan. Karena kita memiliki Allah setia yang tidak akan pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu ada pada kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa dan tubuh kami Tuhan, pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup.
Yang terbaik bagi
saudara berikan salam mungkin senyuman yang terbaik bagi kanan kiri saudara. Silakan duduk kembali. Kita mau bersorak-sorai karena kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk saudara. Walau sana sini pusing, semua orang susah, tetapi aku tetap tertawa. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Allah kita yang sungguh luar biasa baik. Bersorak-sorai bagi Yesus.
Masa penuhan bagi Kau, berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Karena kita ketika dipulihkan keadaan kita, semuanya pasti akan tertawa dan bersukacita. Amin saudaraku. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti bulan membawa berkah. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti bulan membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti bulan membawa berkas-berkasnya. Dengan iman kita katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan apa Tuhan? Oh, Kau akan menuai dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Oh, haleluya. Yang menabur menuai dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Oh, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Kita masih bersyukur pada saat ini saudara-saudaraku. Kita sudah menginjak di bulan kedua. 1 bulan sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Masih ada 11 bulan lagi kita mau melangkah. Dan beberapa tahun lagi mungkin kita akan langguni. Tapi kita tidak akan pernah menyerah. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang setia. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Berharapanku selalu ada di
Aku percaya Kau, aku sanggup, Engkau
persiapkan semuanya, hati pikiran kami Tuhan. Berbicaralah Engkau pada kami pada saat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya, pertengahan ibadah ini sampai pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian. Coba kita berikan senyum dulu untuk saudara kita yang ada kanan kiri, bahwa kita saat ini pastikan kita semuanya sehat walafiat. Amin. 2023 sudah kita lewati. Pada bulan yang pertama kita akan memasuki bulan yang kedua. Saya yakin bulan ini luar biasa, menjadi luar yang spesial untuk anak-anak Tuhan yang mengerti, memahami, dan mau mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin menyampaikan tema ini yang luar biasa beratnya. Karena ajaran Yesus itu adalah kadang-kadang ringan, enteng, mudah kita lakukan, mudah kita praktekkan. Tetapi ada kalanya Tuhan Yesus juga mengajar hal-hal yang mungkin secara manusia sulit, gak mampu. Dengan alasan aku manusia biasa, aku masih banyak kekurangan, aku masih banyak kelemahan, aku belum siap melakukan ajaran Yesus. Silakan yang di belakang tuh maju di depan. Haleluya. Ini saudara kita yang datang dari Sanggar, saudara. Mereka mau ikut ibadah, ya. Cukup jauh, perjalanan hampir 2 jam. Karena mereka sangat butuh Tuhan, mereka rindu Tuhan, mereka juga ingin beribadah sebagai bagian daripada umat tebusannya. Sebab itu pada saat ini mari kita akan memasuki topik yang berat, sulit, tetapi itulah ajaran Yesus. Apa itu gerangan topiknya? Bicara tentang hidup dalam pengampunan. Hidup di dalam pengampunan. Kita akan sama-sama baca Alkitab. Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35. Sekali lagi dengan hormat mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengeluarkan suara kita, ucapan firman ini harus kita ucapkan, ya. Ucapkan, perkatakan, ya. Siapa yang dikatakan orang yang membacakan, mendengarkan, orang yang melakukan firman adalah orang yang berbahagia. Itu kata Wahyu pasal 1. Saudara dan saya membacakan, merenungkan, dan siap untuk melaksanakan. Ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta.
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini luar biasa. Seringkali kita dengar, kita baca sendiri, tetapi ini tidak mudah, saudara, ya. Karena ini menyangkut harga diri, menyangkut emosi, menyangkut kedagingan, menyangkut egosentris kita, ya. Apalagi kalau orang lain yang bersalah, orang lain yang berdosa kepada kita, itu tidak mudah kita harus memberikan pengampunan. Tetapi inilah yang diajar Yesus. Yesus tidak hanya mengajar tentang pengampunan, tetapi Yesus sendiri mempraktikkan semasa hidupnya, bahkan sampai napas yang terakhir. Yesus masih berdoa kepada Bapa di sorga untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mengkhianati dirinya, orang yang menyalibkan dirinya, orang yang menumbat dirinya, orang yang menganiaya dirinya, orang yang meludahi dirinya, bahkan orang yang membunuh dirinya. Dia masih memberikan doa pengampunan, dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, di dalam konteks inilah kita akan belajar tentang ajaran Yesus, di mana satu hari salah satu murid yang terkenal, terhebat imannya, kesetiaannya, didikasinya, ya, pengikutannya kepada Tuhan yang tidak bisa disangsikan lagi atau diragukan lagi, yang bernama Petrus. Dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, sampai berapa kalilah, Tuhan, kalau ada saudaraku berbuat dosa, berbuat salah kepadaku, 7 kalikah satu hari? Itu pertanyaan satu hari. Tuhan memberikan jawaban yang sangat-sangat mengejutkan. Dan dia berkata, bukan 7 kali kamu harus memberikan pengampunan satu hari, melainkan
70 kali 7. Satu hari kamu harus mengampuni. Saudara, berapa ratus kali? 70 kali 7, 490 kali. Pertanyaannya, adakah di dunia ini seorang manusia, sejahat-jahatnya manusia, serusak-rusaknya, sekejam-kejam manusia, satu hari sampai 490 kali berdosa, bersalah kepada orang lain? Tidak ada. Tidak ada orang sampai satu hari melakukan kesalahan, melakukan kejahatan sampai 490 kali. Berarti ajaran Yesus ini tentang pengampunan itu tidak ada batasnya. Mengapa tidak ada batasnya? Karena pada dasarnya manusia itu, Roma berkata, semua manusia sudah berbuat dosa, dan upah dosa itu adalah maut. Artinya setiap manusia, siapapun orangnya, tidak terkecuali entah itu elit-elit rohani, elit-elit hamba Tuhan, sampai kepada jemaat biasa, semua manusia pernah berdosa, bersalah, baik melalui ucapan, melalui tingkah laku, lewat sikap, bahkan lewat perbuatan. Karena manusia itu tidak ada yang benar. Berarti manusia itu pada hakikatnya, manusia itu orang yang berdosa, orang yang bersalah. Mengakui atau tidak diakui, tetapi Alkitab mengatakan manusia itu orang berdosa. Tetapi puji Tuhan, meskipun orang berdosa ini hukuman pada akhirnya, tetapi kalau orang berdosa ini mau percaya, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan mengakui dosanya, meminta ampun kepada Tuhan, maka dia adalah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bukan hanya diampuni, bukan hanya disucikan, tetapi dibaharui menjadi ciptaan baru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita sebagai manusia, ya bukan hanya manusia individu. Kalau manusia individu itu ya mungkin tidak pernah terjadi gesekan, tidak pernah terjadi salah paham, tidak akan pernah terjadi tersinggungan, tidak pernah terjadi ya saling menyakiti. Kalau manusia individu, ya biasanya tinggal di hutan itu, tidak ada yang menyinggung, tidak ada pernah menegur, tidak pernah melukai. Tetapi manusia itu bukan manusia hanya individu. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita bermasyarakat, berbangsa. Secara spesial kita bergereja. Apakah orang yang sudah bergereja tidak bisa terjadi ketersinggungan? Tidak bisa terjadi kesalahpahaman? Tidak terjadi saling melukai satu yang lain? Bisa terjadi. Tapi itu sebuah proses. Karena Alkitab berkata, biarlah besi menajamkan besi. Tetapi manusia juga diproses lewat manusia. Nah, sekarang bagaimana respon pada saat kita disalahkan, pada saat kita dilukai, pada saat kita salah, pada saat kita merugikan orang lain? Apakah kita masih bisa diampuni oleh orang yang dirugikan, orang yang dilukai, atau orang yang disakiti? Itu tergantung kita meresponi ajaran Yesus. Nah, di dalam ayat-ayat inilah kita akan belajar tentang hidup dalam
pengampunan. Saya jam 10 nanti ya, saya akan khotbah tentang anak youth. Dan anak youth nanti jam 10-nya sebagian besar adalah orang-orang anak-anak calon-calon pemimpin. Karena mereka adalah mahasiswa semua kebanyakan. Saya akan memberikan tema bahwa pengampunan adalah tangga menuju ke sebuah kesuksesan. Jadi pengampunan itu merupakan tangga, langkah menuju kepada kesuksesan. Kesuksesan itu tidak hanya bicara tentang materi. Kesuksesan itu tidak hanya bicara tentang karir. Kesuksesan itu tidak hanya bicara tentang hal-hal yang sifat lahiriah, tetapi kesuksesan yang terpenting dan terutama bagaimana seseorang sudah menjadi pengikut Kristus, akhirnya kita sukses bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu yang terpenting. Mungkin di dunia tidak terlalu sukses secara materi. Mungkin di dunia tidak terlalu sukses karirnya. Tapi kalau saudara sukses dalam kerajaan sorga, itulah yang dikatakan orang yang paling berbahagia di dunia ini. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana, ya. Kita lihat bahwa Tuhan mengajar tentang perumpamaan pengampunan ini memakai sebuah ilustrasi atau perumpamaan supaya dipahami, ya. Ada seorang yang dikatakan tadi, seseorang dia punya hutang kepada seorang raja yang luar biasa besarnya. Berapa talenta tadi dikatakan? 10.000 talenta. Jadi orang ini punya hutang 10.000 talenta. Kalau di dalam Alkitab, talenta itu ada dua bentuk. Yang pertama, talenta itu adalah dalam bentuk uang. Bentuknya uang, bukan uang kertas tapi uang logam. Nah, 1 talenta uang logam itu bernilai sekitar 6.000 US dollar. Itu pun tergantung dari karena ada talenta emas, tapi juga ada talenta perak. Nah, kalau talenta emas tentu nilai rupiahnya tuh begitu mahal. 6.000 US dollar kalikan 15.000 berapa? Itu dalam bentuk uang. Kalau kita melihat dalam bentuk logam timbangan, 1 talenta itu seberat 52,5 kilo. Itu talenta besar. Ada 2 ukuran talenta besar dan talenta kecil. Talenta besar 52,5 kilo. Tapi talenta kecil itu 34 kilo. Nah, saudara bayangkan, kalau talenta itu adalah logam emas, saudara, berapa nilai daripada 52 kilo emas? Saudara tinggal bayangkan betapa mahal. Nah, ini loh, orang ini yang punya hutang kepada raja. Kira-kira mampu dah bayar? Karena ceritanya dia bangkrut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih, ceritanya bangkrut. Dia datang kepada pemilik uang ini dan pemilik nagih, minta bertanggung jawab, kembalikan itu uang. Nggak usah ditambah bunga, lisik katanya. Kembalikan modalku. Tapi si peminjam uang ini bilang,
saya tidak punya, tapi saya juga mau bayar. Berikan waktu, berikan kesempatan, tapi jangan saya hukum. Nah, si pemilik hutang ini, dia datang lagi. Dia sujud menyembah kepada sang tuan yang punya emas, minta maaf belum bisa bayar. Tapi saya berusaha bayar. Memang orang ini punya etikat baik. Punya etikat baik. Dia punya karakter baik di satu sisi. Karena kalau dia hutang harus bayar. Dan saya harap Bapak Ibu yang punya hutang juga jangan pura-pura lupa terhadap hutang saudara. Itu tidak dibenarkan. Kalau belum bisa bayar, katakan dengan jujur, saya mau cicil. Tapi kalau hutang jangan enggak gratis, ya. Hutang yang hutang apalagi kalau bicara tentang bisnis, segala sesuatu harus ada perhitungan. Kalau memberi beda. Nah, orang ini mau bayar tapi uangnya tidak ada. Akhirnya dia melihat dirinya, aku punya hutang 10.000 talenta. Sampai kapan aku bisa bayar? Aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Walaupun aku punya hati rindu untuk mengembalikan uang, tapi tidak bisa karena terlalu besar. Akhirnya dia datang lagi, merengek lagi, menangis lagi. Dan apa yang terjadi? Akhirnya si tuan ini bilang, sudah, uangmu, utangmu aku bebaskan. Aku ampuni kamu, aku bebaskan. Udah, gak usah bayar. Kalau enggak, sebab kalau tidak bayar, kalau dia menurut perhitungan secara bisnis, dirinya, istrinya, anaknya, hartanya itu untuk bayar hutang, itu udah cukup. Tidak cukup. Nah, itulah yang diajarkan Yesus, bahwa orang ini gak mampu membayar, sampai kapanpun tidak akan mampu membayar. Tentang bayar dirinya, istrinya, anaknya, hartanya, gak bisa membayar hutang. Itu yang menggambarkan tentang pengampunan yang datang dari Tuhan. Tuhan, kita ini sebenarnya punya hutang, saudara. Hutang karena dosa. Kita tidak mampu bayar hutang dosa ini. Dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, kita sampai kapanpun. Mungkin ada orang berkata, aku punya kekayaan 1 T. Mungkin ada orang berkata, aku punya kekayaan lebih besar lagi, 5 T. Berapapun nilai rupiah yang kita miliki, yang manusia miliki, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menebus dosa manusia. Itu sebabnya setiap manusia perlu datang kepada Tuhan, supaya minta pengampunan, supaya diselamatkan. Dan siapapun orangnya, orang kaya, orang sangat miskin, orang sangat pandai, orang sangat bodoh di dunia, siapapun orangnya, kalau orang itu mau datang kepada Yesus dengan hati yang jujur dan berkata, Tuhan, ini aku orang berdosa, aku minta pengampunanmu, aku minta belas kasihanmu, aku minta darahmu menguduskan, menyucikan aku. Maka Tuhan bilang, iya dan amin. Berbahagia kita sudah mendapatkan pengampunan. Amin. Kalau saudara dan saya sudah diampuni, kalau ada orang lain juga bersalah kepada kita, harus juga bisa memberikan pengampunan. Nah, dia pulang, saudara, karena dibebaskan dari hutangnya yang 10.000
talenta itu yang ngetik 52 kilo katakanlah emas atau perak. Dia pulang dengan sukacita. Tapi waktu dia pulang, dia tidak bersyukur, dia tidak berterima kasih sama Tuhan yang sudah membebaskan dia dari hutangnya. Malah dia pergi kepada hamba yang pernah meminjam uang sama dia senilai berapa tadi? 100 talenta. Kalau dia pinjam sama sang tuan 10.000, dia meminjamkan uang 100 talenta kepada orang lain. Dia datang, dia tagih dengan marah-marah, dia bentak, dia tuntut, kamu harus bayar sama aku. Kalau tidak, aku penjarakan kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Diancam segala. Kalau zaman sekarang itu kan biasanya orang yang menagih uang itu pakai apa? Kolektor ya, pakai algojo tuh. Zaman dulu sudah ada, algojo itu sudah ada. Ya, jadi dia juga gitu ancam. Orang yang pinjam 100 bisa mau dipenjarakan. Bahkan dia sudah banyak mendapatkan, memperoleh pengampunan yang tak terhingga. Tetapi kenapa tidak bisa memberikan pengampunan kepada orang yang berhutang kepada dia, bersalah sama dia? Nah, itu sebabnya sang majikan jadi marah mendapat informasi bahwa hamba yang sudah dibebaskan ini mau memenjarakan hamba yang dihutangi hanya 100 talenta. Nah, itulah ajaran Yesus. Saudara, kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tidak ada alasan kita juga harus memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah. Termasuk mengampuni pasangan hidup. Kalau istrinya yang bersalah, ya maafkan dan ampuni. Kalau suaminya yang bersalah, ya maafkan dan ampuni. Kalau anaknya yang bersalah, ya maafkan orang tua. Atau sebaliknya, kalau orang tua yang bersalah, maafkan dan ampuni dan lepaskan berkat. Kalau saudara-saudara yang lain bersalah, ya maafkan. Walaupun itu sakit, walaupun itu secara daging rasanya, oh, bukan aku yang salah, dia bersalah. Masa aku harus mengampuni dia? Tapi itu sarana untuk saudara dan saya akan menikmati berkat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya hidup ini hidup dalam pengampunan? Ada 3 hal yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama, ayat 21 dikatakan bahwa kita semua orang-orang yang bersalah atau orang yang berdosa. Ya, ayat 21 dikatakan, Matius dikatakan 21. Kita lihat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Artinya hidup ini kita juga pernah bersalah, berdosa. Jadi alasan pertama mengapa kita harus melepaskan pengampunan kepada orang lain, karena saya sendiri orang berdosa dan kita seringkali bersalah. Kadang-kadang bersalah itu tidak harus tindakan, mungkin juga perkataan, mungkin juga kita salah cara pola pikir kita, berpikir yang salah. Ya, ada orang selalu berpikir negatif thinking. Itu yang disebut bersalah. Sudah dipikirkan yang jelek dulu, yang jahat dulu. Ada juga orang yang berpikir baik. Belum tentu baik ucapannya, baik sikapnya.
baik. Kata-katanya belum tentu. Mereka itu baik hatinya. Contoh, Yohanes 12. Dari 12 murid, suatu hari Tuhan Yesus diundang hadir ke rumah Maria, Marta, Lazarus di Betania. Setelah diundang datang, Maria, Marta, dan Lazarus menjamu Yesus, memberikan makanan yang hoja-hoja, yang enak-enak. Karena yang diundang itu sang guru, pasti memberikan yang terbaik. Yang jelek tidak pantas dikasih. Uang yang robek tidak pantas dimasukkan ke dalam kantong kolekta. Dikasih tukang parkir saja marah. Apalagi yang kumal-kumal. Yang sudah ngasih mari diremek-remek lagi. Coba saudara kasih kepada seorang. Gak usah kepada orang. Gak usah kepada raja. Kepada seorang teman saja. Saudara punya uang 5.000, remes-remes gini. Pelintir-pelintir, nih tak kena. Pecis, tuku pecel. Pasti tersinggung, dia marah. Saudara dan saya juga kalau memberi sama Tuhan, jangan Tuhan itu disamakan seorang pengemis. Walaupun dia punya surga dan isinya, dia punya nyawa kita. Tapi kita juga harus belajar menghormati dalam hal memberi. Saya seringkali khotbah sih. Kalau saudara memberi sama Tuhan, koleksi dulu uangmu yang terbaik. Jangan uang yang terbaik itu disimpan di lemarimu. Justru siapkan untuk Tuhan yang terbaik. Maria, Marta menyiapkan yang terbaik. Bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, bukan hanya buah-buahan, bukan hanya penyambutannya yang begitu ramah dan sopan. Tetapi Alkitab mengatakan dia tidak segan-segan. Dia mengambil minyak dalam buli-buli. Minyak narwastu, bukan minyak goreng ya. Minyak narwastu dipecah itu kepala buli-buli. Langsung dituangkan ke jubah Yesus, ke kaki Yesus. Sehingga ruangan itu ruangan tamu semerbak baunya. Bukan hanya sampai di situ pemberian Maria. Dia tidak ada perasaan, aku nih wanita nakal, aku nih wanita WTS. Dia tidak pernah pikir. Yang dia pikirkan dalam hatinya, aku mengasihi Tuhan, aku menghormati Tuhan. Karena dia juru selamatku, dia yang menebus dosaku, dia maha mengampuni aku. Saudara tahu dia berlutut. Rambutnya yang diumpamakan sebagai seorang rambut itu mahkota. Rambutnya jepitnya dilepas, terurai, langsung mulai rambut yang panjang, yang ikal atau gelombang mulai. Rambutnya mulai turun, diseka itu kaki Yesus, seka betisnya Yesus, seka dengan minyak narwastu. Ada seorang punya pikiran, kata-katanya baik, namanya Yudas. Dia komplain sama Tuhan, Tuhan, kenapa uang sebesar itu kok dihambur-hamburkan? Satu guci itu harganya 300 sikal. 300 sikal itu upah gaji orang Yahudi selama 12 bulan. Karena ingin menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, gaji 1 bulan, 1 tahun, maafkan saya, 1 tahun 300 sikal itu dihamburkan untuk meminyaki kaki Yesus, menyikai rambutnya dengan rendah hati, dengan menangis dan cucurkan air mata.
Tapi ada orang berkata begini, oh ini orang sosial. Kenapa dihambur-hamburkan? Lebih baik uang 300 dinar itu dialokasikan untuk memberi kepada janda-janda, orang-orang miskin, yatim piatu. Itu lebih berguna. Kata-katanya Yudas itu baik, tapi hatinya jahat. Makanya hati-hati, zaman sekarang itu zaman banyak orang yang bersandiwara. Jadi jangan menilai seseorang hanya kata-katanya jahat, kata-katanya kasar, kata-katanya keras. Tapi belum tentu hatinya sejahatnya apa yang kita pikir. Yudas kata, lebih baik uang 300 dinar kita berikan kepada orang miskin. Itu lebih bermanfaat daripada dibuang sia-sia. Di belakang ucapan yang rohani, yang sosial, yang baik, ternyata Yudas dalam hatinya, dia bukan mau kasih sama orang miskin, tapi ingin mencuri miliknya Tuhan. Karena di dalam Yohanes 12 ternyata Yudas suka mengambil milik Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi, jangan mengukur kata-kata, ucapan, penampilan. Zaman sekarang apalagi di daerah-daerah perkotaan. Kalau di daerah desa-desa masih banyak tulus-tulus. Tapi kalau di perkotaan, aduh, amit-amit sudah. Saudara ke Jakarta, waduh, pandai-pandai ngomong, tapi ujung-ujungnya menipu. Saya pernah berapa kali ditipu. Wah, beli salon Cooper itu mereknya 4.500.000. Oh, setelah saya transfer uang, bablas loh, salonnya tidak datang. Salonnya tidak datang, uangnya sudah katut. Pernah lagi beli apa? Wah, gambarnya besar, ori, made in Jepang. Barang online setelah dikirim kecil gini, saudara. Walaupun sekarang ini banyak penipuan, hati-hati saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi banyak penipuan dengan kata-kata. Tapi Tuhan mau supaya hidup ini, apa yang kita ucapkan tuh benar-benar dari hati yang tulus. Karena itu yang dilihat oleh Tuhan. Amin. Kalau kita berkata, aku memaafkan kamu, aku mengampuni kamu, aku melepaskan pengampunan, aku juga bukan hanya mengampuni, melupakan kesalahanmu. Kita lakukan itu dengan tulus. Sebab kalau saudara melakukan tidak tulus, Tuhan bilang seperti ini orang ini, Tuhan akan siapkan al-ghujur. Ya. Yang kedua, kita terlebih dahulu diampuni. 27 dikatakan begini, 27 berkata demikian. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi seperti saya katakan awal, kita lebih dahulu diampuni seperti hamba yang berutang 10.000 talenta ini dibebaskan hutangnya. Masa dia tidak mau membebaskan, mengampuni orang yang berutang 100 talenta? Padahal dia 10.000 sudah diampuni. Jadi itulah alasan mengapa. Ya, karena itu mari kita kan satu ayat kita landasi Matius pasal 6. Keluarkan di layar ayat 14 sampai 15. Matius 6, 14, 16. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berat, cukup. Jadi kalau kita mengampuni orang, Bapa di surga mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni orang, Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Inilah ajaran Yesus. Ya, kita sudah diampuni, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah. Ya, namanya orang pasti ada kesalahan, tidak ada yang sempurna ya. Tidak usah melihat orang luar, saudara kandung saja bisa salah satu dengan yang lain. Ya, saudara kandung bisa salah, suami istri juga bisa bersalah. Sehingga kalau ditanya, apa sih rahasia hidup bahagia dalam rumah tangga? Oh, karena aku bisa hidup bahagia dengan istriku karena istriku cantik. Atau sebaliknya, apa rahasia hidupmu bahagia dengan suamimu? Ya, karena aku punya suami ganteng, gagah. Kalau dasar pernikahannya hanya karena cantik, karena ganteng, karena kaya, karena pandai, saya dan saudara tidak akan pernah bahagia. Karena di dalam rumah tangga akan menemukan pasangan hidup yang berbeda dengan keinginan kita, kesalahan kita. Tidak akan jumpai. Dan tidak akan pernah bahagia. Ternyata semakin dekat dengan pasangan, semakin melihat, oh, kejelekannya, kelemahannya, kesalahannya. Tapi kalau saudara menikah, kawin dengan siapa saja, karena Tuhan. Karena Tuhan, maka engkau akan bahagia. Kau akan bisa berkata, aku bisa menerima pasangan hidupku apa adanya. Aku mengasihi engkau bukan karena dasar cantik, karena mungkin masih pacaran cantik, tapi 40 tahun berikutnya cantik. Kalau waktu masih pacaran, aduh ngiler. Tapi kalau sudah 50 tahun, belenger. Tapi kalau karena Tuhan, kita akan tetap hidup rukun, menerima apa adanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah, karena kita juga salah. Yang kedua, yang ketiga, kita tidak mau hidup dalam hukuman. Ayat yang kita baca tadi, ayat 34-35. Karena orang ini tidak bisa mengampuni orang yang pinjam 100 talenta, maka majikan itu akan utus Al-Gojo akan menghukum mereka, karena mereka tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Jadi saudara jangan main-main. Nanti ada penghukuman. Karena itu pada saat ini kita akan belajar kepada firman walaupun sakit. Rasanya, perasaan, pikiran, aduh berat. Aduh. Apalagi kalau egoku. Aku ini yang biasanya suka disanjung, dihormati, ditinggikan. Aku direndahkan, dihina, diperlakukan tidak adil dengan orang, atau mungkin aku dikhianati, aku dirugikan, aku jadi bangkrut gara-gara dia, aku jadi gagal gara-gara dia. Apakah aku masih bisa mengampuni orang ini? Tapi Tuhan bilang, berapa kali kau harus mengampuni orang yang bersalah? Bukan 70 satu hari, tapi 70 kali 7 sehari. Artinya 490 kali
orang bersalah kepada kita, kita tetap memberikan pengampunan dan memaafkan dan melupakannya. Mari kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara, kalau memiliki roh pengampunan, lihatlah tahun 2023 kau akan mengalami terobosan-terobosan. Ada berkat-berkat yang tak terduga, ternyata seperti Yusuf. Siapa nyana dari seorang yang terbuang, orang yang dibenci oleh 10 saudaranya, orang yang dijual 30 perak, orang yang dipenjarakan, orang yang difitnah, akhirnya dia masuk penjara. Tapi Yusuf beri pengampunan kepada saudaranya. Bukan dia tambah turun, tetapi memang sempat turun ke dalam penjara. Tapi akhirnya Tuhan orbitkan dia lebih tinggi dan menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Bukan hanya sampai di situ, dia menjadi berkat untuk keluarga besarnya, bangsa Mesir dan bangsa Yahudi. Tuhan memberkati firman Tuhan pada saat ini. Mari kita nyanyi satu pujian. Darahmu Yesus sucikan aku. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Katakan darahmu, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan sembahyang. Ku dijadikan baru. Dijadikan. Ku dijadikan baru. Sembahyang. Haleluya. 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 Roh pengampunan. Haleluya. Ciaratakan anak Mesir. Ciaratakan anak Mesir. Tiara la 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 la. Haja. Haleluya. Ratakan anak Mesir.
pada saat ini. Mungkin kita berkata, aku tidak bisa Tuhan, aku belum siap untuk melepaskan pengampunan. Kita berdoa, biarlah firman dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kita hidup memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Yesus, itu roh pengampunan. Berapapun kesalahan, berapa banyak, berapa besar kesalahan orang lain kepada engkau, mungkin mereka sudah tidak mampu untuk membayarnya. Terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak menyakiti, terlalu banyak melukai batinmu, terlalu banyak bikin hidupmu sengsara dan menderita. Tapi dengan kasih Yesus, kasih yang sanggup memampukan engkau untuk mengampuni dan melepaskan kepada orang yang bersalah, kepada orang yang berdosa kepadamu. Sebelum kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah, mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Biarlah engkau sendiri yang akan berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Saya tidak tahu apa yang menjadi ganjilan, menyimpan akar-akar kepahitan sehingga sulit untuk mengampuni dan memaafkan, sehingga jiwamu selalu kehilangan damai, kehilangan sukacita. Kalau toh bisa tertawa, itu hanya di permukaan bibir saja. Sebenarnya batinnya menjerit. Pada saat ini dia tahu, mengerti semua kekurangan kita, kesalahan kita. Biar kita dengan jujur katakan, Tuhan, inilah aku. Aku ingin berubah. Aku ingin melepaskan roh pengampunan. Aku ingin melepaskan dan melupakan orang yang bersalah kepadaku, supaya aku layak untuk menerima tubuh dan darahmu. Haleluya. Bapa di surga, pada saat ini hamba berdoa kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap telinga, setiap hati yang sudah mendengar firman. Biar tidak hanya kami memahami, mengerti betapa besar pengampunanmu, tetapi juga kami mengaplikasikan di dalam perjalanan hidup. Karena pengampunan ini tidak hanya sekali seumur hidup, tetapi pengampunan ini merupakan alat untuk mengampuni orang lain seumur hidup kami. Kami tidak mau berjumpa engkau dengan kepahitan, dengan menyimpan dendam, sakit hati. Kami tidak mau agar algojo neraka akan menghancurkan hidup kami nanti. Kami mau dihancurkan oleh algojo firman Allah, membentuk kami supaya hati kami bersih, pikiran kami bersih, roh kami bersih, ucapan kami bersih, sikap kami bersih, sehingga kami satu saat berjumpa dengan Tuhan dengan hati yang sudah merdeka. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami mau bersekutu kepada hamba Tuhan yang melayani perjamuan suci. Silakan boleh maju ke depan, siap untuk melayani umat Allah. Haleluya. Haleluya Bapak. Kami semua orang berdosa ini, hanya Engkau yang bisa menyucikan dosa kami, kesalahan kami, melalui persekutuan tubuh dan darah. Sebab itu berkati roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami sambut tubuh dan darah. Haleluya.